warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, sekarang melanjuti perjalanan kita ya dari bumi Simpang 4, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ini adalah kita berada di daerah paling ujung juga. Kalau di bawah bagian selatan itu kita berbatasan dengan pesisir selatan dengan Bengkulu. Nah, kalau di bagian utara atas itunya daerah Pasaman ya, yang sekarang ini berbatasan dengan Sumatera Utara. Jadi kalau saya ingin pergi ke Padang sekarang ini, lari sini, artinya sama halnya hitung-hitungannya saya sudah sampai di Parapat sana ya, daerah Danau Toba, atau hampir dekat-dekat Balige sana ya. 4 jam atau 5 jam lagi saya sudah sampai di daerah Danau Toba sana. Artinya kalau saya dengan lanjutkan ke atas, saya udah sampai di Danau Toba. Tetapi bukan, sekarang jam 2 saya mau lanjut ke Padang. Kemungkinan ini 3-4 jam sampai di Padang, tergantung kecepatan motor saya atau kendala yang lain. Karena di Simpang 4 ini jalannya lurus sekali, sangat lurus, sangat bagus, tidak ada lubang. Saya sangat salut dengan jalan di sini karena saya sudah beberapa kali mengunjungi daerah ini ya. Sejak dahulunya, awal-awal pembesaran luas jalan ini. Oke, saya sebentar. Nah, di sini kalian tidak bisa melihat Gunung Tandike ya. Nah, biasanya di sini ada Gunung Tandike di sana yang bisa kita lihat karena asap ya, asap. Kita tidak bisa melihat lagi indahnya Gunung Tandike karena kecantikan Gunung Tandike itu bisa dilihat dari sini tadi, pelataran jagung di sini dengan bentuk apa nih, puncaknya yang sangat runcing seperti piramid ya. Itu kita mengingatkan kita dengan Gunung Kerinci yang sangat indah. Nah, Tandike ini juga seperti itu. Di Danau Tandike itu juga seperti piramid. Namun sayang saya tidak bisa melihatkan ke kalian bagaimana keindahan Gunung Tandike itu. Dan Gunung Tandike ini juga bersebelahan dengan Gunung Pasaman, di mana masih dalam satu kawasan Gunung Tandike. Di belakangnya itu Gunung Pasaman. Nah, mungkin kalian tahu ada beberapa lagu Minang yang menceritakan keindahan Gunung Tandike dan Gunung Pasaman ya. Bisa kalian searching aja di Google. Nah, kita lanjut lagi. Setelah sampai di mana tadi ya? Di Pasaman Barat ini ya. Ya, ini ada yang fakta unik di Pasaman Barat ini. Pasaman Barat ini juga dilewati oleh garis Khatulistiwa ya. Garis Khatulistiwa bukan hanya di Pontianak ya, di Sumatera Barat juga dilalui garis Khatulistiwa, garis nol yang membagi antara utara dan selatannya bumi. Nah, nanti akan ditandai sebuah monumen ya. Apakah kita masih keburu mendapatkan monumen tersebut? Karena ini dari sini masih lumayan jauh, sekitar 6 atau 8 kilo lagi. Adalah monumen Tugu Khatulistiwa. Dan sudah saya masukin juga ke dalam short saya, dan menjadi short yang paling tinggi dilihat orang di konten saya sampai saat ini di short ya.
Karena saya bilang di konten itu bahwa bumi tanpa bayangan, fenomena bumi tanpa bayangan. Nah, kenapa saya pede ya memasukkan judulnya seperti itu? Kan memang masih ada bayangan di bawah, Bang, itu. Baca aja komen-komennya, masih ada di bawah, Bang, ya. Memang masih ada bayangannya. Memang bayangan tercipta karena ada cahaya. Kecuali malam, ya. Malam di sini nggak ada cahaya dan nggak akan ada bayangan. Nah, orang mana gitu yang ada matahari nggak ada bayangannya? Nah, maksud saya bayangan itu kita pijak sendiri gitu. Dengan arti kata matahari berada di puncak kepala kita. Nah, ini dia. Nah, ini yang saya maksud tadi, Tugu Katulistiwa. Nah, itu tadi kemarin saya ambil konten di sana. Kenapa bayangannya masih ada, Bang? Nah, ini sekarang sudah jam 2 ya. Karena sayangnya sekali saya lihat nih motor-motor di sini, kalian melihat ada bayangan juga kan. Namun sayang karena matahari tidak sempurna turun karena tertutup kabut. Nah, memang ada bayangannya. Jam 2 itu condongnya jam 2 itu matahari udah berangsur ke sebelah barat ya. Nah, artinya mempunyai sudut bayangan dari sebelah barat. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, tapi kalian lihat aja di sini. Bisa kalian lihat sendiri bayangan di motor mobil ini persis diinjak oleh motor itu sendiri. Bisa kalian lihat. Mana ada bayangan? Bayangannya itu ada di bawah. Karena memang jalur lintas matahari di bumi ini, jalur lintasnya garis nol ini atau garis ekuator ini, ya memang benar-benar betul di atas kepala kita gitu. Tetapi yang saya tangkap dari komentar-komentar di konten saya tersebut masih malah menghujat saya, itu masih ada bayangannya, tolol gitu kata dia kan. Nah, ini seperti ini masih ada bayangannya gitu. Ya memang ada gitu. Tetapi coba deh kalian jam 12 naik pergi keluar rumah. Bisa kalian di Jakarta atau di Kalimantan. Kalimantan oke lah. Mereka masih di jalur Katulistiwa. Coba di Jawa atau di Bali, NTT, kalian tidak akan menemui bayangan yang berada persis di bawah kaki kalian. Karena udah terlalu jauh dari garis ekuator dan matahari selalu terbitnya di membentuk bayangan di sebelah kiri kanan kalian atau di belakang kalian kalau kalian menghadap ke matahari gitu. Dan kalau di Sumatera Barat atau di Pontianak sana, garis ekuator atau garis terbit matahari memang di atas kiri dan kanan. Artinya kalau kalian berada di tengah-tengah berdiri, pagi itu matahari di sebelah kiri kalian, pas di tangan sebelah kiri kalian, melintasi di atas kepala kalian terus. Dan di posisi puncaknya jam 12 atau jam 1, bayangan tidak akan kelihatan atau berada di bawah kaki. Nah, itu ya. Jadi konten saya ini udah 2 konten nih di sini, klarifikasi semua. Konten sebelumnya yaitu klarifikasi mengenai suku Mandailing. Yang kedua klarifikasi saya mengenai fenomena negeri tanpa bayangan. Jadi pintar-pintar lah gitu. Bukannya saya bilang saya pintar gitu, bukan. Pintar-pintarlah menelaah, pintar-pintarlah menganalisa apa-apa yang kan orang sampaikan. Jangan nantinya kalian mendapatkan effort yang tinggi jadi kelihatan bodohnya aja gitu. Jangan ya. Dan oke lah, ini kita udah mulai menjauhi Kabupaten Pasaman Barat. Kita akan mendekati lagi sekitar 30 menit lagi Kabupaten Agam. Mungkin saya sudahi aja konten saya ke Pasaman ini, karena saya akan lebih fokus lagi. Saya off the record, off the camera sampai Padang.
Karena walaupun saya paksakan ya suara udah mulai batuk-batuk, nggak seperti dulu lagi. Sepanjang perjalanan bisa berbicara, nggak lah, nggak kuat saya lagi sekarang. 2 konten dalam satu perjalanan udahlah, udah cukup. Nanti kita bisa sambung lagi di konten-konten selanjutnya ya. Karena kalau saya paksakan nanti suara bisa habis. Dan konten sebenarnya orang juga udah bosan. Daerahnya seperti ini aja. Dan buat kalian teman-teman yang asli Sumatera Barat, dari Pasaman Barat, Kinali khususnya ya, ini di depan ini kita akan masuk daerah namanya Kinali. Mungkin konten ini bisa menjadi pelipur lara, pengobat rindu kampung halaman. Karena jarang-jarang komentar motovlog lain yang bisa mereview sekeliling Sumatera Barat selain motovlog Sumatera Barat. Oke lah, sampai di sini konten ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bukan maksud saya yang benar atau yang salah, mencari kebenaran atau mencari sebuah apa yang salah. Karena ini sekedar kita berbagi cerita bahwa fenomena alam tanpa bayangan itu memang benar adanya. Tanpa bayangan itu maksudnya yakninya bayangan matahari ataupun yang dipantulkan oleh sinar matahari ke bumi itu berada di bawah kaki kita. Jadi cermat-cermat lah. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa, saya membantu sekali ini, sangat membantu lagi TikTok. Saya lihat fenomena TikTok ini sangat tren positif walaupun telat ya. Motovlog Sumatera Barat. Saya akan coba lagi explore nanti. Dan TikTok saya lupa tadi memvideokan keindahan dari Pasaman Timur ya, Pasaman Barat ini dari untuk konten motovlog, konten TikTok ya. Mohon maaf. Sampai jumpa. See you.